Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Kalau kalian masih ingat, zaman dulu itu orang rela antri panjang berjam-jam buat beli minyak tanah. Karena saat itu subsidi untuk minyak tanah dihilangkan. Sebagai solusinya, pemerintah beralih ke gas dengan menyediakan tabung berbentuk melon berukuran 3 kg. Dan sekarang kita kembali antri panjang untuk itu. Antri berjam-jam dari subuh, itu pun belum tentu dapat. Bagaimana sih solusi dari pemerintah? Mari kita bahas. Pengencer-pengencer yang jauh, statusnya dinaikkan menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengencer. Tapi, apa sih yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg secara tiba-tiba ini? Dan tadang, ternyata disebabkan oleh rencana pemerintah untuk memangkas kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 ini. Oke, mari kita bandingkan. Menurut anggota Komisi 10 DPR, Nevi Zuwairina, pada tahun 2024 untuk daerah Jakarta saja, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton. Sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Jadi emang ada pemangkasan kuota. Selisihnya emang sedikit, tapi tetap berdampak ke masyarakat. Dipangkasnya kuota ini tentu menyebabkan adanya perubahan dalam mekanisme distribusi. Tapi pernyataan berbeda datang nih dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia justru menegaskan kalau tidak ada kelangkaan LPG 3 kg, melainkan karena adanya pembatasan pembelian untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat sasaran. Kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran. Nah, menurutnya, pembatasan ini dalam rangka menata ulang pembelian gas LPG 3 kg. Jadi, pembelian gas melon hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Alasannya nih, selain harga jual di pangkalan resmi sesuai dengan harga ecer, dalam artian lebih murah ya daripada di pengecer atau di warung-warung, di pangkalan resmi jaminan takarannya juga lebih akurat. Oke, ini mungkin jadi solusi yang ideal dari sisi pemerintah. Hanya saja, sampai saat ini ya Pak Bu, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 259.226 unit. Ini pun akses masyarakat terhadap pangkalan masih terbatas. Makanya, Menteri Bahlil pun menyarankan ke para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Jadi nih mulai Maret nanti tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah pangkalan resmi Pertamina. Tapi yang juga harus jadi catatan penting nih, menurut Pusat Studi Kebijakan Publik, kebijakan melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer tidak menjamin juga beban subsidi LPG pemerintah pasti berkurang. Seharusnya adalah dengan membuat peraturan yang lebih tegas atas siapa yang berhak atas LPG bersubsidi. Karena pada kenyataannya ya, praktik mafia gas dengan melakukan penimbunan dan permainan harga masih terjadi. Semisal, harga gas LPG ukuran 3 kg ke tangan konsumen itu hanya 18.000, tapi kok kemudian jadi 25.000? Dan juga Menteri Bahlil tahu kok, oknum-oknum yang memainkan distribusi gas LPG ini. Masalah-masalah inilah yang kemudian berdampak ke masyarakat. Semisal, kita disuruh menandatangani agen-agen resmi yang lokasinya jauh dari tempat tinggal. Itu pun juga belum pasti apakah kita bakal dapat atau tidak. Makanya sangat wajar kalau ada warga yang meluapkan kekecewaannya secara langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memantau langsung distribusi gas di kota Tangerang, Banten. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Karena faktanya, antrean panjang terjadi di banyak wilayah. Bahkan nih, ada seorang nenek bernama Yoni pingsan setelah antri selama 1 jam lebih dan kemudian dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke rumah sakit pada hari Senin 3 Februari 2025. Ini kan mereka harus ke pangkalan yang dimana pastinya bakal lebih banyak orang yang ngantri. Belum lagi soal cerita-cerita di pangkalan gas. Di tengah kesulitan masyarakat nih,
Ada sebuah video viral menunjukkan pangkalan LPG PT Cahaya Gasindo Utama di Wisma Tajur Ciledug, Tangerang justru menolak menjual gas ke warga. Alasannya apa? Ratusan tabung yang baru aja di drop ini sudah ada yang punya. Nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, bagus. Siapa yang punya dong? Tentunya warga bertanya-tanya, siapa sih yang punya ratusan gas ini? Apakah warga atau justru mafia gas? Bukan cuma stoknya yang terbatas, harga juga mengalami lonjakan akibat faktor distribusi. Sebagai contoh, di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, harga di wilayah ini, kalian tahu, bisa mencapai 65.000 per tabungnya. Duh, gile. Keputusan untuk melarang penjualan gas selain ke agen juga tentunya mematikan pengusaha-pengusaha kecil dan menyusahkan konsumen. Kondisi-kondisi ini yang kemudian dikeluhkan masyarakat. Seperti Husnul Khotimah, ibu rumah tangga, yang biasanya membeli gas LPG di pangkalan di kawasan Palmerah, Jakarta. Husnul mengaku dirinya sempat tidak bisa memasak selama 3 hari karena pangkalan sempat tutup karena gasnya kosong. Solusinya ya cari ke warung-warung, tapi karena pengecer dilarang berjualan, Husnul jadi harus rela berkeliling dari warung ke warung demi bisa dapat tabung gas LPG. Atau ibu-ibu di akun TikTok ini nih yang meluapkan kekesalannya karena gas yang diperuntukkan untuk rakyat miskin jadi mahal, langka dan dibatesin. Gas katanya biar gampang gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Ada juga nih di Tangerang yang antri dari pukul 10 pagi, tapi pas beli disuruh memenuhi persyaratan seperti fotokopi KTP. Ya, mungkin tidak lama lagi bakal ada aja solusi dari pemerintah buat memasak pakai kayu bakar. Jadi wajar ya kalau bapak ini bilang, kata bapak ini ya, oke gas, mau masak langka gas. Oke gas. Mau masak langka gas. Nah, kisruh soal kelangkaan gas 3 kg ini membuat kisruh juga nih di DPR. Bukan cuma di dapur ibu-ibu aja. Menteri SDM Bahlil dicecar sama DPR soal polemik ini. Anggota DPR bahkan meminta untuk mencabut keputusan pemerintah untuk menghapus penjualan gas LPG 3 kg ke pengecer atau warung kelontong. Cabut, tarik, dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer sekarang ini. Hilangkan dulu Pak Menteri, karena ini gaduh. Anggota Komisi 12 DPR, Ratna Juwitasari, juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah gas LPG 3 kg bersubsidi yang langka di sejumlah daerah. Bukan cuma itu, Ibu Ratna ini juga meminta kepada Pak Menteri Bahlil untuk memastikan kalau target penerima subsidi tepat sasaran. Menurutnya, pelanggaran pengecer menjual gas LPG 3 kg memang untuk memastikan distribusi gas melon ini. Hanya saja, kebijakan yang diambil seharusnya tidak boleh membuat LPG 3 kg ini jadi langka. Dan juga seharusnya dibuat dulu mekanismenya. Yang disayangkan pernyataan Bahlil, mekanismenya baru sementara diatur. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Tapi kebijakannya udah jalan lah, gimana itu. Sangat disayangkan ya, karena imbasnya ke siapa? Ya pasti ke rakyat kan, kayak kita-kita ini. Adanya protes dari masyarakat, Presiden Prabowo pun turun tangan untuk membatalkan aturan ini. Bahkan, Prabowo sampai harus meminta saran ke mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk masalah ini saat bertemu di Istana Kepresidenan. Setelah DPR dan pemerintah sudah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal gas LPG 3 kg, hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga menyebut kalau Prabowo memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual harga mahal kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan agar para pengecer ini tertib ya. Ini aneh kan? Sufmi Dasko Ahmad bahkan menyebut kalau larangan pengecer untuk menjual LPG 3 kg bukan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri menerapkan kebijakan, Presiden yang membatalkan. Kesannya
antara pemerintahan kok tidak saling sinkron ya, seolah tidak mesra. Padahal ini bulan Februari, bulan romantis. Pengencer-pengencer yang jauh statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Tapi pada intinya ya Pop Gengs, kebijakan untuk menjadikan subsidi gas 3 kg bisa tepat sasaran bakal pasti dilaksanakan. Masa transisinya sampai bulan Maret nih. Tapi, siapa saja sih sebenarnya yang berhak subsidi ini? Sebenarnya, kelompok yang berhak menerima sesuai dengan kebijakan pemerintah itu adalah rumah tangga dan usaha mikro. Kemudian petani untuk mesin pompa dan untuk para nelayan. Kita bisa ngecek kok di website ini. Sekaligus juga untuk melihat di mana titik-titik pangkalan di sekitar lokasi tempat tinggal kamu. Maka, agar distribusinya tepat sasaran, masyarakat yang belum terdata bisa segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG. Jadi, setiap konsumen yang datang akan diperiksa data-datanya di database di Merchant Application. Nah, kalau udah terdaftar, konsumen bisa melanjutkan transaksi LPG bersubsidi seperti biasanya. Tapi kalau data kamu belum ada, petugas pangkalan harus membantu konsumen untuk mendaftar. Kalau kamu dipersulit, viralkan.